Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Abkar TV, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, senang berjumpa lagi dalam channel kita ini, melanjutkan kajian-kajian kita khususnya saat ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberikan faidah kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi orang yang sudah baligh, maka kondisi junub adalah sesuatu yang lumrah. Baik itu karena bermimpi maupun karena kewajiban antara suami dan istri. Lalu bagaimana jika itu terjadi di bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, dan pada saat bangun tidur masih dalam kondisi junub, sedangkan waktu sudah mepet, waktu sahur sudah hampir habis? Jika mandi wajib terlebih dahulu, maka khawatir akan terlambat makan sahur dan fajar sudah terbit, maka apa yang harus dilakukan? Lalu apakah sahurnya sah dan puasanya sah dalam kondisi yang demikian? Insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada suatu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kebersamaan itu tiba-tiba dia menghilang atau pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang dia kembali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana saja kau Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, "Inni kuntu junuban, fakarihtu an ujalisaka, wa ana ala ghairi taharatin." Wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, aku tadi pergi karena aku dalam kondisi junub, dan aku tidak ingin atau aku tidak suka dengan kondisiku yang sedang tidak suci, aku duduk bersama engkau wahai Rasulullah. Faqala Nabi, maka Nabi SAW berkata, Subhanallah, innal muslim la yanjis, kata Rasulullah. Maha suci Allah, subhanallah, hai Abu Hurairah, sesungguhnya seorang muslim itu tidaklah najis. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah di dalam hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya seorang muslim walaupun dia dalam kondisi junub, maka kondisi tersebut bukanlah kondisi najis yang membuat dia apabila melakukan kegiatan apapun atau menyentuh sesuatu apapun menyebabkan benda atau kegiatan yang dilakukan tersebut terkena imbas najisnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kondisi junub adalah bukan kondisi najis. Hanya saja bukan dalam keadaan taharah karena sedang kondisi junub dan belum mandi wajib. Akan tetapi meski begitu kita harus mengetahui juga apa saja yang tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi junub. Bagi mereka yang sedang dalam kondisi junub, maka diharamkan atau dilarang bagi mereka melakukan satu, ibadah sholat. Yang kedua, tawaf. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Imam At-Tirmidzi, at-tawafu sholatun. Tawaf itu sama dengan sholat. Makanya orang yang sedang junub, dia dilarang untuk melakukan ibadah tawaf. Yang ketiga adalah mashu al-mushaf, yaitu menyentuh dan memegang mushaf Al-Quran. Kecuali untuk kondisi yang darurat. Misalnya mushaf Al-Quran tersebut ada di tempat yang tidak layak. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang dalam kondisi junub melihatnya dan ingin menempatkan mushaf tersebut di tempat yang layak, maka diperbolehkan hanya sebatas memindahkan secepat mungkin walaupun kondisinya sedang junub. Tidak diperbolehkannya orang yang sedang junub untuk memegang mushaf dilandasi oleh sebuah hadis yang merupakan surat Rasulullah SAW yang ditulis kepada Amr bin Hazam. Beliau mengatakan di dalam surat tersebut, "Alla yamassul Qur'an illa tahirun." Hendaknya tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi taharah, dalam keadaan suci.
Kemudian yang keempat, yang dilarang bagi orang yang sedang junub adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca dengan cara memegang saja sudah tidak boleh, apalagi sambil megang dan membaca. Nah, ini maksudnya adalah membaca dengan kondisi tidak memegang mushaf, baik itu misalnya membaca ayat Al-Quran yang tertempel di dinding atau dengan hafalan kita, itu namanya membaca juga. Maka orang yang dalam kondisi junub dilarang untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan dan membacakan Al-Qur'an untuk kami selama beliau tidak dalam kondisi junub. Yang kelima adalah al-muktsu fil masjid, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Jadi orang yang sedang junub, dia tidak boleh masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalam masjid. Illa abiri sabilin, kecuali memang hanya melintas saja untuk segera keluar dari masjid. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin." Rawahu Abu Daud. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mengatakan, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan juga bagi yang sedang junub. Kemudian yang keenam, menurut pendapat sebagian ulama, termasuk adalah kitabatul Quran. Jadi menulis ayat Al-Quran dalam kondisi junub juga dilarang. Pendapat sebagian ulama, karena disamakan ketika kita sedang menulis ayat Al-Quran itu juga sama dengan seakan-akan kita sedang membaca ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang kita kepada poin pembahasan kita. Bagaimana kalau seseorang sedang dalam kondisi junub dan dia terbangun untuk makan sahur, akan tetapi pada saat dia terbangun ternyata waktunya sudah sangat mepet dan sudah hampir azan. Kalau didahulukan mandi wajib, maka nanti akan khawatir tidak sempat sahur karena azan sudah akan berkumandang. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam junub, tidak menjadi masalah baginya untuk makan sahur, berniat puasa. Lalu setelah itu walaupun azan berkumandang, dia baru mandi wajib, maka puasanya tetap sah. Sebab makan sahur dan berniat puasa tidak termasuk dalam kategori poin-poin yang dilarang atau diharamkan bagi orang-orang yang sedang junub. Akan tetapi ada anjuran baiknya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sunnahnya kepada kita, walaupun kita belum sempat mandi wajib, maka hendaknya diutamakan untuk berwudu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun," ada 3 macam orang yang tidak akan didekati oleh malaikat. Jifatul kafir, wal mutadammikh bil khuluq, wal junub illa ayyatawadda. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan pembahasan kita, di mana Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita dalam kondisi junub namun tidak berwudu ketika belum sempat untuk mandi wajib, maka akan masuk dalam kategori orang yang tidak didekati oleh malaikat. Jadi anjuran baiknya, afdalnya, walaupun kita belum sempat mandi wajib, namun hendak makan sahur dulu karena mengejar khawatir ketertinggalan waktu sahur, maka diutamakan untuk berwudu agar kita tidak dijauhi oleh kemuliaan para malaikat yang mendoakan, apalagi waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yang sangat mulia, yang baik, di mana para malaikat hadir untuk mendoakan rahmat dan keberkahan untuk kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat, berfaedah untuk menjadi pendukung bagi amal-amal ibadah kita sehari-hari insyaallah, terutama di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di channel kami Apkar TV, saluran tempat kita berbagi ilmu, kajian, dan hal-hal bermanfaat lainnya dalam program Berbagi Ilmu Agama. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk mendukung dan mensupport channel ini supaya tetap eksis dengan konten-konten yang bermanfaat. Semoga menjadi amal kebaikan dan amal jariah untuk kita semua.
Apkar TV.